Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini insya Allah ta'ala kita akan membahas terkait bab peubah acak ganda. Pembahasan pertama yang akan kita jelaskan itu adalah acak diskrit ganda. Di sini diberikan definisi bahwa peubah acak diskrit ganda X, Y adalah pasangan terurut dari peubah acak ganda. Maksud dari definisi 7.1 ini menjelaskan bahwa kapan dikatakan dia peubah acak ganda ketika peubah acak X adalah peubah acak diskrit dan peubah acak Y juga adalah peubah acak diskrit. Ketika kedua-duanya adalah peubah acak diskrit, maka pasangan ini disebut dengan peubah acak diskrit ganda. Ya. Selanjutnya untuk definisi yang kedua, yaitu diberikan peubah acak ganda, yaitu X, Y. Dan perhatikan berdasarkan definisi 7.1 tadi bahwa X, Y-nya adalah peubah acak diskrit. Dan ruang peubah acak X dan ruang peubah acak Y. Maka fungsi yang memetakan antara ruang peubah acak X dan ruang peubah acak Y ke bilangan real itu disebut dengan fungsi massa peluang gabungan untuk X dan Y. Jika dan hanya jika Fx, Y sama dengan peluang peubah acak X sama dengan suatu nilai, peubah acak Y sama dengan suatu nilai, di mana nilainya adalah X, Y yang merupakan elemen daripada ruang peubah acak X dan ruang peubah acak Y. Perhatikan kejadian untuk peubah acak X sama dengan suatu nilai, Y peubah acak Y dengan suatu nilai, itu menunjukkan bahwa adalah irisan daripada kejadian peubah acak X pada suatu nilai dan peubah acak Y pada suatu nilai. Itu merupakan irisan daripada dua kejadian yang dijelaskan oleh peubah acak X dan peubah acak Y. Untuk lebih memahami, di sini telah disebutkan contoh. Itu contoh pertama. Contoh pertama disebutkan bahwa dalam kotak ada 3 bola merah, 4 bola putih, dan ada 5 bola warna biru. Kemudian dari kotak tersebut kita ambil 3 bola secara acak. Ada 3 bola yang kita ambil secara acak. Kemudian peubah acak X itu menjelaskan bahwa banyaknya bola merah yang terambil. Kemudian peubah acak Y itu menjelaskan banyaknya bola putih yang terambil. Yang ditanyakan itu adalah tentukan fungsi massa peluang gabungan daripada X, Y atau F dalam kurung X, Y. Untuk menjawab soal bentuk demikian, maka kita harus membuat atau mencacah kejadian-kejadian yang mungkin di dalam proses pengambilan 3 bola di dalam kotak tersebut. Kemungkinan bola yang terambil dalam kotak tersebut. Kemungkinan yang pertama itu adalah bola merah yang terambil itu 0. Tidak ada bola merah yang terambil. Dan kemungkinan kedua, bola putih yang terambil juga tidak ada. Merahnya tidak terambil, putihnya yang tidak terambil. Jadi otomatis bola yang terambil adalah bola biru. Ketiga-tiganya adalah bola biru. Maka kalau kita cari F 0,0, perhatikan 0,0 kenapa? Karena X-nya 0, Y-nya 0. Perhatikan X-nya apa? Bola merah. Merahnya 0. Y-nya berapa? 0. Kenapa? Karena putih yang terambil adalah 0. Itu sama dengan peluang peubah acak X nilainya 0, peubah acak Y nilainya 0. Sama dengan kombinasi 30, kombinasi 40,
dan kombinasi 53 per kombinasi 12 3. Perhatikan, 30 40 53. Kenapa 30? Karena bola merah tidak ada terambil, makanya kombinasi 03. Kemudian 40, kenapa? Karena bola putih yang terambil itu tidak ada. Kemudian kenapa 53? Kalau merah tidak terambil, putih tidak terambil, maka otomatis 3 bola yang terambil maka 3 bola yang terambil itu adalah bola biru. Berapa bola biru? Ada 5. Jadi kemungkinannya adalah kombinasi 35. Dibagi 12 3. Kenapa dibagi 12 kombinasi 3 12? Karena kita mengambil 3 bola dari keseluruhan bola yang ada. Ada berapa keseluruhan bola? Ada 12. Dan kalau kita uraikan, maka kita mendapatkan 10 per 220. Perhatikan bentuknya. Langkah selanjutnya, atau kemungkinan yang kedua yang bisa saja terjadi, itu bola merah 0, putih 1. Perhatikan, bola merah yang terambil 0, putihnya 1. Atau F 0,1 X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Sama dengan, berarti dapatkan 30, 41, 5, 2. Karena putih terambil 1, maka sisanya harus biru 2. Kenapa? Karena merahnya tidak terambil. Di sini 12 3. Kalau kita 01, berarti kalau kita uraikan dapat 40 per 220. Kemungkinan berikutnya, kemungkinan ketiga, merah 0, putihnya 2. Berarti F 0,2, X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Maka kita dapatkan 30, 42, otomatis 51. Di sini tinggal 12 3. Maka kita akan dapatkan 30 per 220. Selanjutnya, kemungkinan keempat yang bisa saja terjadi, itu merah 0, putihnya 3. Atau F 0,3, Y sama dengan 3. Sama dengan 30, 43, otomatis 50. Di sini didapat 12 3. Maka kita akan dapatkan 4 per 220. Kemungkinan berikutnya, kemungkinan kelima, merahnya kita ambil 1 dan putih itu terambil 0. Kebalikan daripada kejadian kedua. Kebalikannya yang kita cari, yaitu F 1,0, X sama dengan 1, sama dengan 0, 31, 40, 52. Di sini 12 3. Maka didapatkan 30 per 220. Selanjutnya, kemungkinan ke-6, itu kebalikan dari kejadian ketiga, berarti merahnya 2, putihnya 0. 2,0, peluang X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan 0. 32,
40, 51, 12, 3. Kalau kita dapat 20, maka jawabannya adalah 15.220. Kemungkinan berikutnya, kemungkinan ketujuh, merahnya 3, putihnya 0. Maka kita dapatkan F 3,0 atau peluang X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. Itu sama dengan 33, 40, 50, 12, 3. Maka kita akan dapatkan 1/220. Kemungkinan berikutnya, kemungkinan ke-8, merahnya 1, putihnya 1. F 1,1, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Berarti di sini 31, 41, 51. Semuanya terambil 1 per 12, 3 sama dengan 60/220. Kemungkinan yang selanjutnya, kemungkinan 9, itu merah 2, putihnya 1. Berarti F 2,1, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Prosesnya sama yang di atas. Kalau kita uraikan, yaitu 32, 41, 50 per 12, 3. Maka kita akan dapatkan 12/220. Dan kemungkinan yang terakhir, itu ke-10, merahnya 1, sedangkan putih yang terambil itu adalah 2, atau F 1,2, atau peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Dengan proses yang sama, maka kita akan dapatkan, yaitu nilainya 18/220. Perhatikan, nilai-nilai peluang yang kita dapatkan sebelumnya itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, yaitu kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini cara penyajiannya. X sama dengan X, Y sama dengan Y. Nilai-nilainya Y itu adalah 0, 1, 2, 3. Ini simbol Y. Sedangkan untuk X, nilai-nilainya juga sama, itu 0, 1, 2, 3. Ini untuk X. Perhatikan, untuk 00 didapat 10/220, 01, 20, 02, 20, 03, 4/220. Selanjutnya 10, kemudian 11, kemudian 12, kemudian 13. Itu 13 mustahil, karena itu artinya ada 40 yang terambil. Begitu pula 22, kemudian ini juga nilainya 0. Selanjutnya itu 20,
dapat 15 per 220, 21, 12 per 220, kemudian 30, 1 per 220. Demikianlah penyucian di dalam bentuk tabel daripada fungsi massa peluang gabungan dari X, Y. Kalau kita sajikan dalam bentuk formula, itu kita dapatkan Fx, Y itu nilainya ada 2, 0 dan 3x 4y 5, 3 dikurangi x dikurangi y per 12, 3. Ini untuk lainnya. Sedangkan yang ini ada beberapa syarat. Syarat pertama bahwa nilai x-nya itu adalah 0, 1, 2, 3. Nilai y-nya juga 0, 1, 2, 3. Dan ada syarat tambahan bahwa x tambah y-nya itu haruslah lebih kecil sama dengan 3. Demikian untuk soal atau contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua supaya lebih memahami terkait dengan fungsi massa peluang gabungan. Contoh kedua, itu kejadiannya adalah pelemparan 2 buah dadu. Dengan pengubah acak X itu menyatakan angka dadu yang kecil, yang lebih kecil. Sedangkan Y menyatakan angka dadu yang lebih besar. Perhatikan, ada angka dadu yang lebih kecil dan ada angka dadu yang lebih besar. Yang ditanyakan sama, yang ditanyakan adalah Fx, Y-nya berapa. Sebelum menjawab, perhatikan redaksi pengubah acak X dan pengubah acak Y. Perhatikan bahwa pengubah acak X dan pengubah acak Y fokusnya adalah pada nilai dadu dan tidak memperhatikan dadu keberapa, apakah dadu 1 atau dadu ke-2. Namun yang diperhatikan adalah nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar. Akibat daripada ini, sehingga kalau kita buat pernyataan seperti ini, maksudnya untuk pembaca X dan Y ya, perhatikan. Misal ya, dadu 1 muncul angka 3. Dadu 2 muncul angka 4. Maka 3 ini itu adalah nilai daripada pengubah acak X. Sedangkan 4 itu adalah nilai daripada pengubah acak Y. Tapi kalau misalnya kejadiannya berbeda, dadu 1-nya itu 4 dan dadu 2-nya itu sama dengan 3, maka 4 ini adalah nilai daripada pengubah acak Y dan 3 ini adalah nilai daripada pengubah acak X. Perhatikan. Tidak memperhatikan dadu keberapa yang muncul, tapi yang diperhatikan adalah nilai atau angka daripada dadu tersebut untuk menentukan dia pengubah acak X atau pengubah acak Y. Nah, sehingga kita bisa mencari ada dalam bentuk tabel ya, supaya lebih memudahkan. Kita akan sajikan dalam bentuk tabel supaya lebih memudahkan. Perhatikan untuk tabelnya. Untuk tabelnya ini kita misalkan ada X dan ada Y. Perhatikan ya, ada X dan ada Y. Di sini kita misalkan Y dengan nilai Y-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5,
Sedangkan X-nya, nilai X-nya juga itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang di atas adalah nilai X, yang di bawah adalah nilai Y. Ini X. Perhatikan. Untuk 1,1, perhatikan. Untuk 1,1, berapa peluangnya? Peluangnya adalah 1/36. Karena kalau kita perhatikan ruang contoh daripada kejadian dadu ini ya, kita buat dulu ruang contohnya ya. Ruang contohnya itu adalah ini 1,1, ini 1,3. Kita ubah keterangannya ya. Ini adalah dadu pertama dan dadu kedua. Ini dadu 2, ini dadu 1. Ada dadu 1, ada dadu 2. Di sini 1,4, 1,6, 2,1, 2,4, 2,5, 2,6. Dengan proses yang sama sampai kejadian 6,6. Maka perhatikan, dari tabel ini kita bisa cari F2, F1,1. Kita cari mulai dari yang terendah, 1,1. Itu artinya peluang X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Berapa banyak kejadiannya? Itu cuma 1/36. Ini yang pertama. Yang kedua, F1,2. Itu adalah peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Perhatikan, untuk kejadian ini, untuk F1,2 ada 2 kejadian. Kejadian yang mana itu? Kejadian pada dadu 1 muncul angka 1, dadu 2 muncul angka 2. Yang kejadian pertama ini, dan yang kejadian keduanya bisa saja dadu pertama muncul angka 2, dadu 2 muncul angka 1. Atau kejadian yang ini. Sehingga ada 2 kejadian daripada 36. Kemudian F1,3 itu juga sama. Yang kejadian yang ini sama kejadian 3,1. Ada 2 kejadian juga. Kita tulis X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Itu didapat 2/36. Perhatikan, kita dapatkan 2/36. Dengan proses yang sama, kita akan sampai pada F6,6, yaitu peluang X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6, sama dengan 1/36. Atau kalau kita mau bentuk supaya lebih mudah, kita bisa bentuk dalam tabel daripada fungsi massa peluang bersama. Itu misalnya di sini kita tulis X-nya nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan, untuk 1 nilainya 1/36, 2/36. Perhatikan ya, Y-nya harus lebih besar daripada X. Perhatikan ya, Y-nya harus lebih besar. Seharusnya semuanya 2/36. Di sini 0. Kenapa? X-nya lebih besar daripada Y. Ini 0 semua. 22.
sedangkan yang ini 0 juga. Kenapa? Karena X-nya lebih besar daripada Y. Ini juga 0. Ini sepertiga 6, ini 0. Ini sepertiga 6, ini 0. Dan ini sepertiga 6. Sedangkan nilainya sini 2 per 3, 6. Di sini 2 per 3, 6. 2 per 3, 6. 36. 2 per 36. 2 per 36. Seperti ini tabelnya. Tabel daripada fungsi massa peluangnya, yaitu P X sama dengan X, Y sama dengan Y. Seperti demikian. Kalau kita sajikan dalam bentuk fungsi, perhatikan. Kalau kita sajikan dalam bentuk fungsi, maka kita bisa dapatkan bahwa F X, Y itu ada 3 kemungkinan nilainya. 0, sepertiga 6, dan 2 per 36. Kapan dia 0? Sama tadi, lainnya. Kapan dia sepertiga 6? Dia nilainya sepertiga 6 ketika X-nya sama dengan Y-nya. Kapan dia nilainya 2 per 36? Ketika X-nya lebih kecil daripada Y-nya. Maka kita dapatkan F, X, Y. Seperti demikian. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan terkait dengan fungsi massa peluang marginal. Kita masuk kepada fungsi massa peluang marginal. Di sini diberikan definisi. Definisinya bahwa diberikan X, Y adalah peubah acak diskrit gabungan. Dan diberikan ruang peubah acak X dan ruang peubah acak Y. Diberikan fungsi X, Y yang merupakan fungsi massa peluang gabungan daripada X, Y, maka fungsi daripada F1X seperti ini. Fungsi F1X ini di mana Fx, Y yang bergerak sigmanya adalah Y, maka disebut dengan fungsi massa peluang marginal bagi Y. Dan jika yang bergerak adalah X, maka disebut dengan fungsi massa peluang marginal bagi Y. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan tabel berikut. Ini yang tadi kita buat ya, tabel yang ini yang tadi kita sempat buat. Nah, maka kalau ditanyakan marginal untuk X-nya mana? Yaitu kita jumlahkan barisnya. Sedangkan untuk peluang marginal Y-nya, maka kita jumlahkan kolomnya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan. Perhatikan soal yang tadi. Itu contoh pertama. Perhatikan tadi untuk F, X, Y kita dapatkan tadi 0, kemudian 3X, 4X, 4Y, kemudian 5X 3 dikurangi X dikurangi Y, 12/3. Itu tadi kita sudah dapatkan bahwa ini untuk lainnya. Sedangkan yang ini, kita tadi sudah jelaskan bahwa untuk nilai X-nya itu mulai dari 0 sampai 3. Dan Y-nya 0 sampai 3. Ini X-nya itu 0, 1, 2, 3. Y-nya juga 0, 1, 2, 3. Dan ada tambahan bahwa X tambah Y-nya haruslah lebih kecil sama dengan 3. Kemudian yang ditanyakan itu adalah F1X dan F2Y. Perhatikan bentuknya. Untuk mencari ini, kita bisa menggunakan informasi tabel tadi. Tadi kita sudah mendapatkan tabelnya, gitu ya. Kita sudah dapatkan tabel daripada soal tersebut. Itu seperti ini. Tabelnya sudah tadi disebutkan. Itu 10 per 220, 310, dan sekian. Maka, kalau kita mau cari F1X-nya, maka tinggal dijumlahkan
yang ke bawah ini. Kita jumlahkan ke bawah. Ini dijumlahkan. Sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa kita bisa dapatkan bahwa F1X adalah, kita bisa dapatkan yang pertama, yaitu F1X-nya untuk nilainya adalah 0. Perhatikan, untuk X-nya 0, maka kita akan dapatkan, itu nilainya tadi 10/220 ditambah 40/220 ditambah 30/220 ditambah 4/220 sama dengan 84/220. Perhatikan bentuk yang tadi. Tinggal ini jumlahkan, 10 tambah 40 tambah 30 tambah 4. Itu dijumlah ke bawah. Maka kita akan dapatkan 84/220. Selanjutnya, kita bisa dapatkan F21, yaitu 30/220 ditambah 60/220 ditambah 18/220 ditambah 0, itu didapatkan 108/220. Perhatikan. Kemudian kita bisa cari F, ini F1 juga ya. F12 itu 15/220 ditambah 12/220 ditambah 0 ditambah 0, maka didapatkan 27/220. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu F13, itu didapatkan 220. Itu sama dengan 101/220. Maka kita dapatkan marginalnya F1X-nya, yaitu F1X untuk kejadian ini, itu tidak lain adalah 20 dan 8. Dua 84/220 dan yang terakhir ini 123 127 84 dan 108/220. Ini untuk X-nya 0, ini X-nya 1 itu 3, 27 itu X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 0, dan X-nya sama dengan 1. Kemudian dengan proses yang sama, maka kita akan dapatkan F2Y itu tidak lain adalah 4/220, kemudian 48/220, 56/220, dan yang terakhir adalah 112/220. Ini untuk X-nya sama dengan 3, Y ya, Y, karena kita berbahas tentang perubahan cek Y. Y sama dengan 3, Y sama dengan 2, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 1. Maka kita akan dapatkan demikian. Diperhatikan baik-baik terkait dengan marginal.
Selanjutnya kita berikan contoh lanjutan seperti tadi, contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua tadi. Contoh yang kedua tadi terkait dengan pelemparan mata uang logam. Maka kita bisa dapatkan tadi bahwa contoh kedua tadi kita dapatkan fungsinya ya. Fungsinya itu sepertiga 6 dan 2/36. Kita dapatkan tadi fx, y nya itu adalah sepertiga 6, 2/36 dan 0. Ini kapan? Ketika x nya 6, ini 1, x kecil d ini lainnya. Maka yang ditanyakan juga sama, f1x dan f2y nya berapa. Prosesnya sama. Dengan menggunakan informasi tadi, maka kita akan dapatkan bahwa untuk f1x nya dan f2y nya, perhatikan, untuk f1x nya itu kita dapatkan yang ke bawah ini, kita jumlahkan ke bawah. Kita jumlahkan ke bawah semua. Ini adalah nilai daripada f1 nya. Sedangkan f2y nya itu dijumlahkan ke samping. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan nilai-nilai daripada f2y nya gitu ya. Kita akan dapatkan bahwa f1x sama dengan, itu yang pertama, untuk f1 untuk kejadian yang pertama tadi itu f1 1, maka kita akan dapatkan 11/36. Kemudian f12, kalau kita cari f12 penjumlahannya itu, maka kita akan dapatkan 9/36. Kemudian f13 yaitu 7/36, f14 5/36, dan f15 itu 3/36, dan f16 kita dapatkan 1/36. Itu 1/36. Itu dapatkan ya. Itu bisa kita dapatkan berdasarkan perhitungan yang tadi. Itu seperti ini. Ini jumlahkan ke bawah, didapatkan 11. Ini kita dapatkan 9, ini 7. Sedangkan ini 5, ini 3, dan ini 1. Seperti itu. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, perhatikan, fungsi f1 ini saya bisa bentuk dalam suatu persamaan. Yaitu persamaannya adalah sama tadi 0. Kemudian ini saya bisa bentuk menjadi suatu persamaan karena dia membentuk sebuah deret. Perhatikan ya. Perhatikan, dia membentuk sebuah deret. Deretnya apa? Yaitu 11, 9, 7, 5, 3, 1. Kalau saya cari UN-nya ini, saya bisa cari UN-nya yaitu adalah 11 N dikurangi 1 dengan bedanya negatif 2, maka saya dapatkan 13 dikurangi 2N. Maka saya bisa dapatkan di sini 1/36, 13 dikurangi 2X. Untuk X-nya itu bergerak daripada 1, 2, sampai 6. Sedangkan ini untuk lainnya. Dengan proses yang sama, maka saya bisa dapatkan F2X. F2X nya juga, kalau kita perhatikan tadi, dia juga membentuk pola, di mana polanya yaitu kebalikannya, kebalikan daripada ini, yaitu polanya dia bergerak dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini kita bisa cari UN nya, yaitu 1 ditambah
N dikurang 1 kali 2. Maka kita akan dapatkan 2N dikurangi 1. Itu 0, di sini sepertiga 6, 2X dikurangi 1, ini lainnya. Afwan, seharusnya bukan X ya, tapi Y. Seharusnya Y. Itu 2Y dikurangi 1. Sedangkan yang ini untuk Y-nya adalah 0, adalah 1, 2 sampai 6. Demikian. Maka kita akan mendapatkan marginalnya. Kita lanjut pembahasan kepada teorema 7.1. Teorema 7.1 memberikan penjelasan bahwa perubahan acak X dan Y bisa dikatakan sebagai fungsi massa peluang gabungan ketika memenuhi prinsip ini, bahwa fungsi X, Y-nya itu nilainya pasti lebih besar sama dengan 0, kemudian penjumlahan seluruh elemen X daripada anggota ruang perubahan acak dan ruang perubahan acak X dan Y anggota ruang perubahan acak Y, maka nilainya adalah 1. Contoh penerapan daripada teorema 7.1 ini seperti ditampilkan pada soal berikut, bahwa misalnya kita punya fungsi fx, y dengan nilainya itu kxy, dengan nilai x-nya itu 1, 2, 3 dan y-nya juga 1, 2, 3 dan nilainya 0 untuk x dan y yang lainnya. Yang ditanyakan itu adalah k. Tentukan nilai k sehingga fungsi x, y ini adalah fungsi massa peluang gabungan. Dengan menggunakan informasi di atas, maka kita bisa menentukan bahwa dia fungsi massa peluang gabungan kapan? Ketika sigma di mana X-nya mulai dari 1 dan Y-nya sama dengan 1 daripada Fx, Y ini sama dengan 1. Ketika nilainya sama dengan 1, maka Fx, Y adalah fungsi massa peluang gabungan. Nah, dengan mengganti fungsinya, kita akan dapatkan seperti ini. Itu K, X, Y sama dengan 1. Perhatikan prosesnya. Kalau kita ganti satu persatu ya, perhatikan. Kita ganti X-nya sama dengan 1. Maka kita bisa masukkan satu-satu. Perhatikan prosesnya ya. Kita ganti X-nya sama dengan 1, maka yang bergerak Y-nya. Perhatikan, X-nya langsung divonis 1 dan Y-nya bergerak. Berarti 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Perhatikan. Selanjutnya, setelah X-nya bergerak 1 selesai, kita berganti X-nya 2. Berarti kembali Y-nya bergerak. Berarti 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, dan 2 kali 3, 6. Tambah X yang terakhir 3. Kita mulai 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, dan yang terakhir 3 kali 3, 9. Sama dengan 1. Maka kita akan peroleh 36K sama dengan 1. Maka kita dapatkan K sama dengan 1 per 36. Diperhatikan. Maka kita akan dapatkan nilai daripada K itu tidak lain adalah 1 per 36. Maka kita dapatkan fungsi f x, y-nya yaitu sepertiga 6 xy 0. Ini untuk x-nya itu 1, 2, 3, y-nya juga 1, 2, 3. Ini untuk lainnya. Oke, untuk pembahasan terakhir kita lanjutkan ke fungsi sebaran peluang kumulatif gabungan. Ini seperti pada pembahasan sebelumnya pada fungsi perubahan acak. Kita sudah menjelaskan terkait dengan
fungsi sebarang peluang gabungan atau kumulatif ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya di bab perubahan acak bahwa fungsi sebarang peluang kumulatif. Sekarang bagaimana kalau dia gabungan? Jadi menjadi fungsi sebarang peluang kumulatif gabungan. Itu seperti diberikan definisi pada 7.4. Untuk lebih memahami definisi 7.4, perhatikan contoh berikut. Misalnya kita punya fx, y dengan nilainya itu dengan fungsinya itu 1/21 x tambah y, untuk x-nya 123, y-nya 12 dan 0 lainnya. Yang ditanyakan adalah f fungsi sebarang kumulatif, fungsi sebarang peluang kumulatif gabungan daripada x, y. Untuk lebih memudahkan, kita bentuk dulu dalam bentuk tabel daripada fungsi massa peluang gabungan x, y. Perhatikan untuk x, y. Kalau x-nya 1, y-nya 1 didapat 2/21, 22 didapat 4/21 sampai 32 5/21 seperti ini. Sedangkan yang di bawah ini, nilai-nilai ini itu tidak lain adalah f1x atau marginalnya. Selanjutnya, dengan menggunakan informasi ini dan definisi daripada 7.4, perhatikan prosesnya. Yang pertama, kita harus mengurai kemungkinan areanya. Perhatikan, kemungkinan area yang pertama itu adalah untuk x-nya lebih kecil daripada 1 atau y-nya lebih kecil daripada 1. Untuk kondisi ini, perhatikan, untuk kondisi ini, maka fungsi sebarang peluang kumulatif gabungannya dari x, y itu nilainya 0. Kenapa? Karena dia tidak termasuk daripada daerah definisi fungsi massa peluang. Itu diperhatikan. Selanjutnya, kita cari untuk area yang kedua. Perhatikan, untuk area yang kedua, kita gerakkan bahwa ini ya, x. Oke, perhatikan kalau kita gerakkan tadi, bagaimana kalau x-nya itu terletak sama dengan 1 kecil daripada 1 dan y-nya 1, 2. Perhatikan, maka kita akan dapatkan f x, y itu tidak lain adalah f1,1 sama dengan f1,1. Perhatikan, f1,1 nilainya adalah 2/21. Wilayah ketiga, maafkan ini seharusnya 2. Selanjutnya untuk x-nya 3, maka dapatkan x, y 1,1 ditambah f 2,1 sama dengan 2 ditambah 3, 21 didapat 5/21. Selanjutnya yang keempat, x-nya besar sama dengan 3 dan y-nya 2. Maka kita akan dapatkan f x, y-nya 1,1, f 2,1, f 3,1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4, 21. Kita dapatkan 9/21. Selanjutnya kemungkinan yang kelima, kita bergerak di sini.
2 dan 2 dan ini ya. Kita perhatikan Y-nya besar sama dengan 2. Dapat fx, y-nya f1,1 1,2 sama dengan 2 ditambah 3 per 21, 6 2 x 3 dan y-nya besar sama dengan 2 fx, y f1,1 f1,2 f2,1 f2,2 2 ditambah 3 ditambah 3 tambah 4 21, maka didapatkan 12/21. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah untuk x-nya besar sama dengan 3 dan y-nya besar sama dengan 2, maka fx, y-nya itu adalah f1,1 tambah f1,2 f2,1 f2,1 f2,2 tambah f3,1 tambah f3,3, maka pasti didapatkan 1. 12 ditambah 4 16 3,2, 16 ditambah 5 21/21 sama dengan 1. Dengan demikian maka kita bisa dapatkan fx, y-nya yaitu 0, kemudian 221 itu 259, kemudian 12 dan 1 dan 1, 0 untuk lainnya. 2/21 itu untuk 2 dan kemudian 5/21 atau 12. Sedangkan ini ini antara 2, sedangkan yang ini dan 1 itu x-nya besar sama dengan 3 dan y-nya lebih besar sama dengan 2.
Perhatikan, ini adalah hasil daripada fungsi sebaran peluang kumulatif gabungan daripada fungsi massa peluang gabungan yang diketahui. Itu didapatkan seperti ini. Alhamdulillah, kita cukupkan untuk pertemuan atau pembelajaran video pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.